Kan utalanya nanti Bu Wajiandi ya. Dapatnya Iya. oh ya kemarin sudah kita bahas ya. Oh iya, kemarin sudah kita bahas ya. Iya. Yang Yang 10 SKS itu. yang malam itu ya. Iya sudah kita bahas, Masya Allah ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, ayo teman-teman yang belum, ibu bapak yang belum, siapa Bu AKB, Bu Rahmayana, Bu Atikoh, Pak Ali Parsun, ya, Eh, Bu Eni, Bu Nurneni, Bu terbuka. Aisyah Dashir, Bu AKB. Silakan nih, manfaatkan waktunya nih. Siapa lagi yang mau belum di in? Saya, Mas Ya, silakan, Pak. Jurumia. Pak Yang Kepsek. kemarin, yang kemarin itu kan yang saya testimoni kan baru satu Ya, persoalan. ya. Yang keduanya itu, persoalan yang kedua itu keinginan supaya anak saya punya keturunan. Oke. Terus, itu yang belum itu Bahas kemarin ya. yang saya sampaikan. Nah, kemarin itu dapatnya ayat surah Al-An'am ayat 83. Oke. Ibu Bapak semua buka surat Nah, ke-6 Al-An'am ayatnya 183 ya. 83, Oh, 83, 83 sorry saja. sorry, mohon maaf. 83. Boleh Pak dibacakan artinya Pak? 83. 83. Boleh Pak, Pak Zurumia, artinya apa tuh 83? Saya lihat dulu ya. Iya. Oh, bagus ini ya. Oke, oke. Jadi 83 ini watilka. Hujjatun. Hujjah ya, hujjah keterangan. Watika hujjatuna kainaha Ibrahim. Ala kaum. Ibrahim ala kaum. Marfa'u derajat. Narfa'u darajatin man nasya'u. Man nasya'i. Inna rabbaka hakim. Alim. Oh, sebagai hakim yang alim. Sebagai hakim yang ajak. Saat lagi paham mengetahui. Awahabna lahu ishaq wa yaqub. Oh. Ya benar ya Pak. Pak Zurmi ya. Jadi yang artinya. Tadi ya. Jadi yang artinya watilka hujjatun. Ya, dan itulah keterangan Ya, hujjah at-taina Ibrahim ya ala kaum kepada tujuh, kaumnya benar. 73 Mas, Hah? 73. Oh, 73. 73, saya buka kembali catatan ini. Oh, 83 tujuh padahal bagus tiga juga ini ya. itu yang saya sudah lakukan juga. Saya garputalakan, saya praktekkan. Oh, bagus juga nih. Nah, ini dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Ketika Ya, dia ya. berkata, jadilah, maka Nah, jadilah sesuatu itu. Sampai di situ yang saya sikirkan. ya, Mohon ya. petunjuk. Ya, ya. Oke. Apakah harus lanjut? Ya, harus satu ayat. Wa Oh, sampai habis huwallazi itu ya. khalaqas samawati wal ard bil haqqi gitu ya. Ya. Wa Wa yauma yauma yaqul yaqulu kun kun fayakun. fayakun. Masya Allah. Qauluhul haqqu. Allahul haq. Walahul mulk. Yauma Yauma yungfahu fi sur. Alimul alimul ghaib. ghaibi Ya. Wa wasyahadati wa huwal syahadati. hakimul Wa khabir. huwal hakim. Khabir ya. Iya, Pak. Iya, iya. Khabir. Iya. Pas. Semuanya Pak Dah. dibacakan. Ya. Gitu. Semuanya dibacakan Pak, dizikirin. Jadi gini. Ya. Ini kan untuk
anaknya, doa ya untuk anaknya Ya, supaya memperoleh keturunan. iya, Ya, jadi silakan nanti Bapak zikirkan ya, itu menjadi doa gitu ya. iya, Itu menjadi doa untuk anaknya. Tapi saya bilang oh, yang terbaik juga nanti anaknya boleh lakukan zikir, boleh, boleh lakukan apa namanya garputala juga. Suami istri dia. Iya, kalau bisa masing-masing melakukan garputala. Anaknya perempuan atau laki-laki? Laki-laki sepertinya Ya, Bapak ini. Anaknya Bapak laki-laki ya? anak saya laki-laki. Iya benar ya. Anak Bapak sepertinya laki-laki karena yang menciptakan. Oke. Bapak zikirkan ayat ini, tapi yang terbaik adalah oh, anaknya Bapak juga melakukan Melakukan. garputala. Iya, Bapak bisa ajarkan ya. Ya, Kalau seandainya dia masih belum Bapak masih belum paham, belum mengerti, nanti bisa ulangi materi yang di Zoom, yang di apa namanya di FB, diajarkan ke anaknya. Kalau anaknya masih belum paham juga, udah ini zikir ini boleh anaknya zikirkan ya. Ini ya, khususan saja sebenarnya, khususan buat Bapak gitu, karena ini anaknya sendiri kan ya. Jadi anaknya boleh ya, zikirkan ini ayat ini ya kan. Pahami maknanya, artinya seperti itu ya. Kemudian ya dibacakan, dizikirkan terus. Yang ya, terbaik juga saat melakukan rutinitasnya, kalau bisa ayat ini zikirkan. Tapi yang terbaik adalah si anak diajarkan Garputala. ya, ya. Gitu Pak. Ya. Baik, baik. Oke. Jadi kalau untuk orang tua, ya ini akhirnya menjadi doa. Ya. Menjadi doa. Yang kedua menjadi sifat supaya Pak Zurubia eh, bisa lebih tenang lagi gitu kan ya. Karena memang ini kan sebenarnya persoalan sesungguhnya adalah persoalan anak. Ya kan kalau Pak Zurumia ini saya sebagai orang tua nih kok pingin banget ya punya cucu kalau belum ada cucu gitu kan ya seperti itu. Jadi ada rasa ketidaknyamanan, rasa gelisah dan lain sebagainya. Berharap semoga ini anakku baik-baik saja. Ya kan menantu saya juga baik-baik saja. Ya gitu ya Pak ya. Baik. Allah Makasih pun Ustadz. Pak Yakut. Ini ayatnya bagus banget. Pas banget ini. Ya benar. Iya, Pun pas Pak Yakut. nunjuknya juga. Iya, alhamdulillah. Nah, ini Masya begitu Allah. keluar yang ditunjukkan inilah ada ayat-ayat sifat. Nah, ketika ketemu ayat itu gimana perasaannya, Pak? Langsung lega. Lega ya? Oh, Ya, pas tadinya kemarin di kal hotel itu. galaunya berapa? Ya, pas nunjuknya itu waktu di hotel itu. Pas Iya, buka Qurannya nunjuk pas iya. Maksudnya kan ada tingkat kegalauannya. Sebelumnya galaunya berapa, Pak? Skalanya. 10. Oh, 10 kan? Nah, skalanya 9. Kalau ini skala, Ah, kalau yang kemarin yang saya testimoni kan 10. iya. Terus dia ini urutan kedua 9 kayaknya. Ah, iya, iya, iya. Nah, sekarang udah lega. Nah, Skalanya berapa? yang ini 9. Ya, sekarang skalanya udah berapa setelah ya itu dapat ayatnya tuh. Itu kan langsung ayat sifat ya. Ya, Mm-mm. Sekarang skalanya berapa? Kelegaannya itu berapa itu? Apakah nol sudah? eh, belum nol, belum. Oh, belum. Belum, belum. Dia Masih tertawa berapa Ibu Andi ini? Jum ini. Hah? Masih, masih 5. Sedikit lagi. Oh, sedikit Pak Haji, kita lagi. Sedikit. kasih ikut Ya, Mianata Pak Haji. insya Tanggal Allah. 9, Kalau, tanggal 10. insya Allah. Insya Allah kalau dia tidak bertepatan pekerjaannya. Ya, ya. Nah, Insya Allah dimudahkan. Jadi, nah itu benar ya. Jadi sebenarnya fungsinya gini. Ini saya ulangin lagi ibu bapak semua, teman-teman sahabat semua, ya kan? Di hari kedua tuh yang training, ya. Allah tuh gitu. Pak Anas itu kan mencontohkan saya ini punya kawan deket, partner bisnis ya. Kemudian saya pengen ngajak dia makan ya. Di pantai gitu kan ya. Pantai yang terbaik lah di Bali gitu ya. Dengan chef yang terbaik, dengan harga paket yang tidak murah gitu kan ya.
Kemudian diajak makan lobster dan sebagainya, candle night dinner gitu. Makan malam dengan lilin. Nah, ketika temannya mau diajak makan itu, temannya bilang, aduh saya sakit gitu ya. Apa saya lagi sariawan ini, nggak bisa makan makanan yang enak. Ya artinya masih ada sariawan. Maka segala sesuatu yang enak itu dia nggak bisa rasakan, ya kan? Akhirnya oke deh, besok ya setelah sariawanmu sembuh atau seminggu kemudian saya akan traktir kamu lagi nggak apa-apa gitu ya. Tapi begitu ditanya lagi minggu depannya sariawannya malah bertambah. Jadi maksudnya sariawan hati itu persoalan-persoalan yang masih ada di hati kita gitu ya. Itu rezeki itu energi kebaikan, energi rezeki itu nggak bisa masuk. Maka kenapa perlu ada skala skor, skala tingkat kegalauan. 10 itu galau banget, 0 itu artinya udah nggak ada lagi kegalauan. Nah, jadi fungsinya ayat Garputala, ayat Syifa, Al-Quran itu adalah menghilangkan tingkat kegalauan ibu bapak. Yang tadinya Pak Zurumia 9, mungkin sekarang masih ada 3, masih belum gitu kan ya. Masih ada sedikit, aduh kok masih ini ya. Nggak apa-apa, tidak ada persoalan. Nah, maka supaya tingkat kegalauannya itu benar-benar 0, plong banget, lega banget. Ya, maka dizikirkan terus itu ayat, kemudian dipahami baik-baik, kemudian masuk ke dalam dunia kuantum, rasakan benar husnuzon bila sama Allah, Allah akan yang menciptakan di langit dan di bumi serta segala sesuatunya. Artinya kalau sudah di langit dengan di bumi termasuk kita gitu kan ya. Dengan kun fayakun bahwa firman Allah itu benar. Nah, itu benar-benar bisa dirasakan, dimaknai sambil didoakan untuk anaknya. Insya Allah ini anak saya bisa memperoleh keturunan. Ya, nggak ada salahnya juga ayat itu, gitu ya. Ayat itu dibacakan. Cuma kan kita nggak tahu nih, ya suami istri insya Allah tuh normal-normal saja, baik-baik saja, ya. Maksudnya ayat itu dibacakan di ayat itu bagian dari sifat, bagian dari obat juga, ya. Tapi insya Allah kedua anaknya sih sehat lah ya. Jadi seperti itu. Jadi itu menjadi doa buat Pak Zurumia gitu ya. Supaya kegalauannya Pak Zurumia ini benar-benar plong. Kalau plong lega itu kan rezeki itu masuk tuh terus. Nah, mungkin melalui wasilah dari Pak Zurumia ya, eh, yang sudah plong juga menjadi doa yang terbaik itu bisa menjadi wasilah ya, anaknya bisa memperoleh keturunan. Tuh. Seperti itu. Ya, jadi itu Baik. Ah, fungsinya garpu tala. Fungsinya ayat-ayat sifat. Jadi yang langsung Pak Zurumia dapatkan tuh seperti yang saya sampaikan, langsung dapat ayat sifatnya. Kalau dapat ayat peringatan nggak apa-apa, terima saja. Nanti baru mencari ayat sifatnya. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke ya, Pak Zurumia ya. Jadi kalau bisa, baik. sarannya Terima Bu kasih. Andi juga bagus tuh. Nanti coba ya, mudahan kita jadikan tanggal 9 Agustus diajak. Nah, 9 dan 10 Agustus diajak supaya nanti anaknya jauh lebih paham. Kadang-kadang kan untuk menjelaskan sesuatu itu perlu pihak ketiga. Kalau kepada keluarga ya, perlu pihak ketiga. Artinya ya sudahlah diikutkan seminarnya, diikutkan trainingnya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Baik. Siap ya, Pak Zurmi. Oke ya. Bismillah, bismillah. Ya Bagus izin, banget izin nih Pak ayatnya. Topan izin, boleh ya? Ya, ya, silakan. Iya. Kalau yang saya alami itu saya belum belum sikirkan, tapi yang ini saya sholat tobatkan dulu semua. Dosa-dosa saya sholat tobatkan dulu, sholat tobat guru. Tapi saya belum sikirkan, tapi alhamdulillah itu sudah mulai terbuka jawaban-jawabannya, sudah terbuka apa yang saya inginkan begitu. Nah, ini Masya Allah. apakah memang Pak? Iya, saya belum sikirkan itu Pak. Yang apa yang saya dapat itu belum. Ya, Hanya saya bersihkan dulu diri saya. ya, Jangan ya. sampai saya disalahin orang kan. Oh enggak, Mohon bukan penjelasan. salah, Mohon tidak penjelasan. tepat gitu ya. Iya, Disiplin katanya mesti dipahamin ya. Apa kalau betul. salah? Disiplin kata. Siap salah. Siap. Siap disiplin kata. Ya. Jadi disiplin kata itu kan ada dua ya. Artinya mana yang rambu-rambu kita nggak disiplin kata. Mana yang bukan rambu-rambu kita disiplin kata.
saya yang salah ya Allah gitu. Itu bukan disiplin kata. Yaitu rambu-rambu untuk menyadari bahwa kita penuh dengan dosa. Ya Allah, saya salah, ampuni saya. Itu kan yang pertanyaannya Bu Andi toh. Ini sekarang langsung saya jawab ya. Lo kan Iya, itu iya, bukan betul. disiplin kata kan ya Allah saya salah. Enggak, itu jadi disiplin kata itu ada dua, mana yang rambu-rambu. Jadi di firmannya Allah itu semua kan rambu-rambu. Semua kan tidak disiplin kata, itu rambu-rambu. Ya. Sama kalau kita jalan, hati-hati di depan ada jurang, ya kan? Kalau nggak pakai disiplin kata panjang banget itu penjelasannya. Nah, jadi saya yang salah. Nah, itu kan begitu saya yang salah kan sudah memaknai bahwa kita ini yang benar-benar penuh dosa ya. Ampuni saya ya Allah dan saya siap belajar ya. Jadi itu kalimat rambu. Nah, tapi kalau dalam ucapan sehari-hari ya itu tidak disiplin kata ya. Jadi mesti dibedain ya, Bu Andi. Nah, terkait dengan sholat tobat dan ayat syifa ini kembali, iya kan, bahwasannya rezeki itu akan hadir dengan cepat seperti ibarat kayak jalan tol gitu. Ketika pikiran kita ini positif, udah nggak ada lagi penghalang-penghalangnya. Pikiran sih bisa positif, tapi yang tidak mudah itu adalah bagaimana perasaan kita juga bisa positif. Nah, justru perasaan ini jauh lebih kuat daripada pikiran. Maka supaya perasaan bisa positif, ya, apa yang mesti harus dilakukan? Bagaimana bisa berpositif tinggi, bisa eh, perasaan kita berpikiran positif? Bagaimana emosional kita bisa positif? Ya, salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Dengan bersyukur hati itu akan menjadi tenang. Ya, nah alat bantunya apa? Alat bantunya ya sering-sering kita minta ampun, istighfar, satu, sholat tobat, dua, karputala, tiga. Jadi itu leverage-nya, alatnya, tools-nya, supaya hati kita bisa tenang. Nah, kalau yang sholat tobat, ya kan, garputala, itu bagaimana buat hati kita menjadi lebih tenang, ya. Maka rezeki itu akan masuk seperti Bu Andi bilang, ya kan. Saya sudah membersihkan diri, udah sholat tobat, udah itu ibaratnya tingkatannya lebih tinggi daripada istighfar gitu kan ya, melakukan sesuatu. Kalau istighfar dengan lisan, hati menyadari, tapi kalau sholat tobat seluruh keseluruhannya berikut yang baik lisan, mau gerak tubuh dan sebagainya. Nah, itu sebagai alat untuk membersihkan apa namanya sariawan hati. Ya udah bener. Nah, akan lebih cespleng lagi ketika sholat tobatnya itu juga menzikirkan ayat-ayat sifat, ya kan? Di mana kita menzikirkan ayat sifat, ayat garputala, ayat sifatnya ada empat ya. Ya, tiga di waktu sholat, satunya di luar waktu sholat. Nah, di luar waktu sholat itu di saat kita lagi mengingat atau kapanpun, ya kapanpun rasa persoalan itu datang, maka untuk mengusirnya, menghilangkannya agar kita tetap plong, plong, ya kan? Misalnya kayak Pak Jurumia kok masih belum plong ya, masih belum nol ya udah begitu ingat sedikit lagi ngeliat anaknya, ngeliat menantunya bacain tuh ayatnya, ya supaya menjadi tenang, dipahami lagi artinya dengan dalam-dalam. Itu di luar waktu sholat, ya. Kemudian di waktu sholat kapan? Sebagai penggantinya surah setelah Al-Fatihah, bacakan tuh ayatnya, ayat sifatnya, ya. Kemudian yang kedua di waktu zikir, di waktu sujud, ya. Umumnya di sujud terakhir. Yang ketiga setelah selesai sholat menjadi doa, ya. Jadi ada empat. Jadi bisa dibawa juga Bu Adi dalam sholatnya, dalam sholat tobatnya. Itu akan jauh lebih menenangkan hati. Ayatnya kita zikirkan, kemudian kita mantapkan dengan sholat. Ya kan? Kita memasrahkan semua, ya Allah saya punya salah ini ya Allah. Nah itu benar-benar tasblang banget. Dan insya Allah tuh energi kebaikan rezeki pasti akan datang. Begitu Bu Adi. Ya. Juga buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, silakan yang lain. Pak Sailmudin. Halo, halo. Ketawa. Saya jadi ingat terus ini Pak Sailmudin ini. Kalau kayak gitu saya enggak ingat. Nah, itu salah satu supaya dikenal ya Pak Sail.
Untung bukan Pak Zail Mudin. Eh? Sail, Zail. Enggak lah ya. Zail Mudin. Din itu agama. Zailmu itu apa ya? Oke, silakan siapa boleh berbagi. Tadi Pak Surumia udah. Silakan ya yang hadir malam hari ini ada Pak Syamsuryadi. iPhone siapa ya? Saya tidak tahu ada tadi Bu Ernawati Anini ya udah hadir juga Bu Neni, Nur Neni. Oke, saya Pak Taupan. Wah, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Syam. Siap. Sehat Pak Ustaz. Ya, silakan. Alhamdulillah kalau untuk permintaan kartu tala yang pertama itu sih kayaknya nyambung banget Pak Ustaz. Nyambung banget. Insya Allah. Nyambung banget. Ini persoalan apa hajat? Permintaan saya kemarin sih itu doa kepingin sehat selamanya sampai akhir hayat. Wih, Terus sapu jagat itu. ketemunya di ayat tapi nyambung banget, masya Allah. Di surat Al-An'am ayat 60 Pak Ustaz. Oke, ini hampir sama kayak Pak Zurumia ya. Di surat ke-6, surat Al-An'am ayatnya 60. Kalau Pak Zurumia 73 tadi. Boleh nih artinya apa? Ayat 60. Nyambung banget sih kalau menurut tafsirannya terjemahannya nyambung. Iya, iya. Berarti si Pak juga ya. Wa huwal ladzi yatawaffaqan. Iya, betul. Gitu ya. Iya, sampai 60 61. Oh, begitu. Masya Allah. Masya Ya, Allah. kalau tafsiran singkatnya ini akan menjaga malaikat sampai datang waktu ajal. Masya Allah. Di Digenapi 62-nya. 62. Iya, Pak Ustaz. Dilanjut aja sampai ayat 62. Iya, 62 yang 62 yang paling ini saya lihat. Yang intinya di situ malaikat menjaga sampai datang waktu malaikat mencabut nyawa. Ya, Masya Allah. Ini siap berarti ya. Alhamdulillah. Itu Pak dizikirin aja Pak. Insyaallah Pak langsung. Memang saya yang selama ini yang itu yang terpikir bagaimana bisa sehat sampai akhir hayat menjemput. Iya. Ya, artinya gini nih. Artinya ini menarik ini. Ini saya mau tanya ini. Ya kan? Ini kondisi sekarang sehat aja kan ya? Masya Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Iya. Tapi sepertinya sering lembur ya kalau kerja? Ya, kalau lembur sih cepat tidur. Hanya biasa kalau tengah malam bangun. Oh. Ini dinasnya di mana Pak? Atau usaha ya? Kalau ya, wira swasta. Oh iya. Ini sering sampai malam kerjanya ini, sering lembur ini. Bener nggak sih? Kalau enggak, Pak, kalau saya tidur saya itu jam-jam setengah 10, jam 10. Oh iya, sudah. Hanya bangunnya mungkin biasa di jam 2, setengah 3, tahajud, tidur lagi. Ya, oke. Ini jadikan itu aja sudah jadi doa sapu jagatnya Bapak Syamsuryadi ya. Ya. Kan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi untuk Pak Syamsuryadi bisa ditambahkan doa sapu jagatnya yang ini nih. Ini keren banget ini. Ya, Masya Allah. Langsung plong. Kalau saya lihat artinya Masya Allah luar biasa. Dan ini dizikirin terus tuh. Dizikirin terus. Ya, belum sih, tapi insya Allah saya akan zikirkan. Masya Allah. Jangan belum, harus dizikirin. Dari siap, Ustaz. Siap. Kita dizikirin 61,
62, 60, 61, 62. 60 61 ya. Iya, dizikirin terus nih. 60 61. Sambil benar-benar ayatnya dipahami dengan baik-baik maknanya, ya kan? Sebenarnya di 61, di 60 juga sudah cukup sih. Tapi kalau merasa sampai di 62, 61 boleh keren. Di 62 juga boleh keren. Keren banget sih 3 ayat ini. Sip, sip, keren, keren. Ke permintaan kedua nyambung juga. Permintaan kedua nyambung juga. Iya. Di permintaan kedua saya itu kemarin apa ya? Di bagaimana keluarga saya bisa menjadi yang bertakwa intinya, soleh soleha anak-anak saya. Ya, ya. Jawaban ayatnya itu artinya ringkasnya jangan artinya sering-sering menasehati intinya begitu. Saling menasehati ya. Di surat Artinya berapa, dia. Pak? Iya. Saya buka dulu. Iya, catatannya Mana buku ya. saya? Jadi Iya. nanti itu ibu bapak semua, jadi itu nanti menjadi diary, ya. Ada bukunya tuh kan ya, diary Garputala. Nah, itu maksudnya. Jadi apapun yang kita lakukan itu dicatat. Saya punya persoalan nggak nyaman, nggak enak karena anak belum punya keturunan. Jadi itu dicatat. Jadi sehingga terkumpul bukunya. Nah, buku itu menjadi diary. Bukunya ada sih, bukunya yang dijual tuh masih ada nggak ya, buku diary Garputala itu? Saya ngambil kemarin satu, Ustaz. Ah, itu bukunya, tapi ada catatan diary Garputala. Bentar. Oh. Cuma nggak tahu nih bukunya masih kecetak lagi nggak. Jadi gini nih bukunya nih. Buku diary hilang saya. Diary Garputala. Ini ada buat kita nyatat-nyatat isi-isinya gitu kan ya. Jatuh. Ya, tapi nggak apa, Bapak Ibu bisa pakai buku biasa aja. Jadi Bapak Ibu bisa pakai buku biasa aja. Nggak tahu masih ada yang jual nggak ya di koperasi ini, saya nggak paham ini. Dari mestinya masih ada sih diary Magnet Rezeki. Diary Magnet Rezeki maksudnya hasil Garputala itu kita catetin. Seperti kita mencatat kan kalau kita punya persoalan tuh, masih muda lah gitu ya. Suka tuh buat diary, apalagi perempuan kan suka tuh bikin diary harian. Nah ini sekarang diary Garputala. Terus saya dapat ayat Al-An'am 60 ini, saya pengen sehat ini, dicatat doanya juga. Ya, sehingga seperti itu. Oke, silakan Pak Samsu. Surah apa ini? Yang lain boleh buka juga, sambil sama-sama kita buka terjemahan. Kalau yang permintaan kedua surat At-Tur ayat 52 bisa tunjuk, tapi jawabannya dikenanya di 55 Pak Ustaz. Nah, nggak apa, At-Tur mana ya At-Tur? At-Tur itu surat ke At-Tur. At-Tur. At-Tariq kah? At-Tur, A-T-T-U-R, At-Tur. Kalau di Quran rezeki dia halaman 523. Surat keberapa, Pak? At-Tur, ayat 52 ya kayaknya ya. Oh ya, surat ke-54 At-Tur ya. At-Tur surat ke, artinya Bukit Tursina. At-Tur ya, surat ke-52. Suratnya, nomor suratnya 52. Ayatnya berapa Pak? Ayat berapa? 52, 53. Tapi yang saya lihat jawabannya di 55, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu buka At-Tur ini surat ke-55. Ya, surat ke-55. Jadi yang ditemukan dari 52 ya? Ya. Sampai 50-an sih. Memberikan peringatan. Benar. Kalau surat At-Tur sih nggak sampai 52, 53, 54, 55. Ayat sampai ayat 46.
49, itu sampai Prof. 49 aja. 9, Prof. Ini atur ini. Iya, Ya, atur atur sampai sampai 49 49. aja. Oh iya, 49. Mungkin salah itu. Kalau Suratnya benar, surat 50-an. ke-52. Ayatnya Ini yang benar ini. Ayat yang ditunjuk. Ya. Atur 52. Oh, Ya. atur 52. Az-Zariyat Atur 51. 52. An-Nazm Sampai atur 53. 52. Iya. Ayat 52. Oke. Nggak ada ayat 52. tidak ada, hanya 49. Apakah di surat sebelumnya atur mungkin di surat Az-Zariyat, Kazalika An-Nazm? 52 ini. Ya. Kalau di buku Magnet Rezeki Al-Quran Rezeki halaman 523. Saya nggak pegang buku makna rezekinya ya. Buku Al-Quran, buku Quran Rezeki. Iya, 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 iya. Saya nggak pegang. Kalau atur, Atur. Saya lihat dulu. Kalau atur Atur. hanya Double T. 49. Double T, AT, terus tur. iya, iya, Atur ini, betul atur ini. ayatnya sampai 49. Suratnya benar surat ke-52. Ke-53 An-Nazm, ke-51 Az-Zariyat. Saya buka dulu di sini. Oleh ya atur. 523. Oh ini atur. Betul. Ya, ya, Betul ini Pak. ya. Ayat keberapa? Saya Ustaz, saya kirim ke WA-nya kita ya. Yang Boleh, saya boleh, foto boleh ini. ke grup juga boleh. Saya supaya ini soalnya kalau di Zoom ini enggak. Saya foto baru saya kirim ke WA-nya kita. Ya, ya. Ya, ada saya kirim itu Pak Ustaz. Di WA-nya Pak Ustaz. Aduh, bentar ya. Saya Ada saya kirim di WA-nya kita. Iya. Dibuka 52. Iya, suratnya 52. Ini bukan diatur. Ya. Itu di WA-nya kita ada Pak Ustaz. Iya, iya. Coba dibuka ayat ke sebelumnya. Ini ayat sebelumnya ini sih. Ini kok Yusuf? Lain lagi. Ya kan ini ayat Ini ke 52. bukan ada cari di WA-nya kita ada. Iya, iya, Terakhir. iya. Iya, iya. Baru saya kirim. Iya, iya. Ya kan bentar. Ini bukan diatur. Kan kalau terjemahan kan ngikutin Al-Quran ya. Ini kemungkinan di Al-An'am kali, An-Nazm kali ya. 5253 ya, An-Nazm. Itu ada. Bukan deh, bukan di Al-Nazm, di sebelumnya. Berarti Oh iya, betul. berarti Dia jati bukan ini Pak Ustaz. Az-Zariyat. Iya, surat Az-Zariyat. Ya. Az-Zariyat. Ya. Di Az-Zariyat sepertinya. Betul. Az-Zariyat. Az-Zariyat 52. Ketemunya di 58 betul. Az-Zariyat di Benar Az-Zariyat. ya? Iya, Az-Zariyat. Soalnya ini ada dia ternyata ada Bismillahirrahmanirrahim ayat di bawahnya paling. Ya. Surat Az-Zariyat. Demikianlah setiap kali seorang Rasul datang surat Az-Zariyat. mereka pasti mengatakan dia penyerta gila gitu kan ya. Apakah mereka menasihati tentang apa yang dikatakan? Tidak, sebaliknya mereka ada kaum melampaui batas. 54 berpaling dari mereka, maka engkau sama sekali bukan orang yang tercela. 55 terus sama peringatan karena sesungguhnya peringatan bukan untuk orang mukmin.
Loh, di 56 dong, di 56 dong bagusnya. Wa ma khalaqtul jinna 56 wal Ustaz ya. insa illa liya'budun, kan gitu ya. Iya, iya. Kan itu permintaannya ya. Wa ma khalaqtul jinna Permintaan saya illa liya'budun, di 55-nya wazakir, gitu juga benar sih. Wazakir, mengingatkan. Wazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Jadi apa namanya? Di ayat 55 ya tadi. Kan permintaannya ini kan permintaan juga ini umum ya, global ya, sama tadi ke permintaan untuk sehat ya, tapi tidak mengapa. Ya kan ya berarti benar aja gitu ya, untuk memberikan peringatan, artinya untuk keluarga, yuk saling mengingatkan. Kemudian karena apa? Karena wama khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, kan gitu ya. Karena sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada gitu Pak. Yang itu ya Pak Syam. Iya Pak Ustaz ya, betul. Saya lagi cari cas laptopku ini, lagi lowbat laptop saya lihat ini. Oh iya. Tadi merasa di ayat 55 ya. Betul, surat Al-Anfal ya. Digenapin lah 55 benar. Tapi nyambung di 56 coba. Ya. Jadi kan itu sebenarnya itu adalah ayat-ayat untuk mengulangi, mereminder, ya Allah saya pengen keluarga saya sehat, jadi jadi soleh-solehah. Ya udah, maka ayat mengingatkan, merimain ulang, berarti kan ada ayat-ayat yang dititipkan di situ. Berilah peringatan, berilah saling mengingatkan tentang kebaikan, bahwa sesungguhnya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Udah itu Pak. Dizikirkan. Supaya kita tenang, nyaman, dan enak ya. Nah, berarti tugasnya Pak Syam sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban bagaimana menciptakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, seperti itu ya Pak ya. Jadi permintaan Pak Syam semua sifatnya global. Sebenarnya kalau bisa sih yang apa namanya spesifik lah. Tapi nggak apa-apa, Allah selalu akan memberikan jawabannya. Oke, lanjut Pak Topan. Iya, silakan ayo lanjut. Pak Syam sudah ya? Oke. Saya sekarang maksud saya. Ya, silakan. Saya surat 13. Wis, 13 ya, bagus nih ya. Ayat 16. Ya, ini hajat kah atau persoalan nih Pak? Ini terkait dengan anak-anak ini yang kurang disiplin waktu dalam sholat. Ya, suka masbuk, meninggal. Ya, sholat tapi tidak tepat waktu. Tidak di awal waktu. Iya. Ini yang apa namanya? Surat 16. Iya. Wa qur rabbus samawati wal ardi. Qulillahu qul apa ini? Apatahatum Qul afatakastum min dunihi awliya ala yamlikun. Itu ya. Yamlikuna li anfusihim. Dia agak kecil ini. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad itu ya, siapa Tuhan langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu menjadikan selain Dia sebagai pelindung, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat, atau samakah kegelapan dengan cahaya? Atau apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang diyakini dapat seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu dan Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Yang itu ya Pak ya? Pak Prof ya? Iya Pak. Oke. Ini buat 1-2 anak atau tuh seluruh anaknya? 1, 2, 3. 3 maksud saya.
Ya, oke ya. Jadi sama kayak Pak Zurumi ya kan. Jadi ayat Al-Quran ini adalah cerminan untuk kita. Ini kan ayat Al-Quran nih. Kita buka ini ibarat cermin untuk melihat diri kita. Kenapa sih tuh anak-anak malah sekali masbuk gitu ya. Sholatnya dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Maka itu adalah cerminan untuk kita. Dan ini ayatnya ayat sifat sih bagus ya. Pak Prof zikirin aja, pahami ayatnya baik-baik, tetap sambil mendoakan agar anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya Pak Prof ya. Seperti itu. Ini ayatnya baik banget nih. Tapi hanya di 16 itu Pak Taupan ya. 16 saja. 16 saja. Seperti itu. Oke, Ya. Di 16 saja. Ini ayatnya dihafalkan, dizikirkan, dilisankan. Ya, kemudian maknanya dipahami baik-baik. Dipahami baik-baik. Seperti itu. baik, terima kasih. Ya. Oke ya. Iya Ini Pak. di ayat ke-15-nya juga bagus. Di ayat ke-16-nya juga oke. Oke ya Pak Prof. Yang lain boleh? Oke, terima kasih. Ya kan jadi saya balikin lagi. Jadi kan sebenarnya itu kita tuh nggak nyaman tuh melihatnya anak kok nggak mau sholat sih. Ini anak kok belum punya keturunan. Itu kan secara umum itu bukan persoalan kita secara langsung ya. Persoalan kita tuh ngeliat itu kok jadi nggak nyaman. Persoalan kita di persoalan nggak nyaman aja, nggak serak aja. Itu persoalan kita sesungguhnya. Ya. Maka untuk menenangkan nggak apa-apa tuh kita zikirkan, kita cari ayat garputalanya dapat, kemudian kita zikirkan semua, kemudian semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, ini anak kok masbuk terus sholatnya nggak apa-apa, itu aja zikirkan, jadikan doa, tujukan buat anak, tujukan juga buat diri sendiri kan, gitu. Sesuai peruntukannya lah. Yang kedua, masalah yang kedua ini boleh. Sabah. Surat As-Sabah ya. Sabah 34. Oke, ini persoalan Ayat 43 ini menyangkut ini seperti yang Ibu jelaskan itu hari terkait jodoh ini. mau nikah lagi, Pak. Bukan untuk saya, untuk anak. Ayat berapa? 34. 34 ayat 43. Ya, jadi As-Sabah surat ke-34 ya. 34 saya cari dulu ya. 4 ayat 43. Iya, ayat 43. 34 itu 428. Ayat 43 boleh dibacakan artinya, Pak? Tunggu dulu saya cari. 428. Ayat 43. Nah, ini ayat 43. Ayat 43. 1. Mana 43 ini? 43-nya ini yang belum lihat ini. Wa iza tutla alaihim ayat. Oh iya. Wa idza tutla alaihim Bayyinatin. ayatuna Apabila bayyinatin dibacakan qalu ma hadza illa rajulu yuridu an yasuddakum ayasudakum amma kana ya'budu abaukum. Oke. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang,
Mereka berkata, orang ini tidak lain hanyalah pendustaannya, ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang biasa disembah oleh nenek moyangmu. Oke. Mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Orang-orang yang kufur berkata tentang kebenaran Al-Quran ketika ia datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir kata. Ini kisah Nabi Muhammad kepada kaum Syaba ya. Ini hajatnya apa Pak? Oh anak ya? Itu yang terkait. Jodoh. Ya, belum ada jodoh ini. Anaknya cowok apa cewek? Cewek, Hah? cewek. Oke. Ini saya nggak paham nih ya. Ini kan ayat peringatan ini ya. Ini dijodohkan kah? Bapak mau jodohkan ya? Enggak kan ya? Lo enggak? Enggak kan ya? Oke. Ini kan kisah-kisah ya. Iya. Ayat 43. Belum menikah ya. Kalau turun di 48 terlalu jauh ya. 48 apa ya? Oke. 47. Sesungguhnya Tuhanku mewahyukan 48 ya. Kebenaran Dia yang mengetahui segala yang gaib. Pak, ini kan apa namanya? Ini kan kembali ya. Ini kan sebenarnya seperti saya sampaikan ini adalah persoalannya di anak kan yang belum dapat jodoh, ya kan? Jadi kita sebagai orang tua jatuhnya itu adalah di doa ya. Nah, kalau kita ngeliat di ayat 4 tadi 3 apa sih 34 kah? 43. 43 ya. Di 43. Oke. Ini kan sebenarnya 43 ini ayat peringatan ya. Ya kan? Ayat peringatan tapi nggak apa-apa. Ini kan kita terima ya. Iya, ini ada kata-kata kufur dan sebagainya. Oke Pak, ini saya mau nyampaikan gimana ya, tapi nggak apa. Pak, coba buka di ayat 39-nya Pak. 39. Surat Iya. yang sama ya? Surat yang sama di atasnya. 39 ya. Coba itu Katakanlah disebutkan sungguh aja. Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki. Nah, 39. Gitu ya. Terus Pak, satu hal lagi, perbanyakin untuk sedekah aja. Set- 39 itu semua dibaca, dizikirkan ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa kok 5 yasa'u min ibadihi wa yaqdir lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ya, 39 ya. Kul inna rabbi yabsutur rizqa. Ya, baik, terima kasih Pak Topan. Ya. Izin Pak Topan, Pak Yusuf mau curhat. Ya, bentar Bu Andi. Sebentar. Itu ya Pak Nasir ya. Jadi itu ayat Iya, 43 dan 39.
Di 39-nya Oh, saja bisa. dizikirkan, Oh, Saya kira sudah selesai. 39. ya kan? Kalau 43 itu kan sebenarnya ayat peringatan ya, ayat peringatan ada sesuatu lah. Saya nggak bisa cerita ya. Tapi zikirkan saja yang di 39. Nah, kemudian itu kan jadikan doa ya buat anaknya dimudahkan rezeki untuk apa namanya? Rezeki anaknya cewek apa cowok sih? Cewek kan ya? Cewek. Cewek kan? Iya, iya. Iya, Pak Anak yang Topan. ke berapa? Pertama, kedua? Kedua. Yang pertama Oh, udah nikah. cewek juga? Cowok? Cowok. Cowok sepertinya kan ya? Ya. Oke, ya sudah Pak. Saya sudah nangkap berarti. Pak, sama ini tadi, ya tadi tuh coba diperbanyak juga infaknya, sedekahnya. Dengan yakinlah bahwa dengan melepaskan itu akan mendapatkan, ya. Seperti itu. Ini kalau anaknya dibawa, calon suaminya keluar nggak apa-apa kan ya? Ya. Ini kalau anaknya dibawa calon suaminya keluar, nggak dekat dengan rumah, nggak satu rumah, orang tuanya tidak ada persoalan kan ya? Enggak ada persoalan. Ibunya enggak ya? Saya belum tahu ini ibunya ini. Ya udah, Kayaknya juga tidak. ya sudah. Itu yakin Mbak, itu zikir kan ya. Oke, baik. Terima Jadi kasih. ya jadi itu zikirkan ayat 39. 39 plus Ah, impak. ya, ya kan di situ suatu apapun yang kamu infakkan pasti dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Iya, iya. Zikirkan terus itu Pak, insya Allah nih Pak. Dapat qul inna rabbi ya syutur rizqa lima yasa'u. Ya. Itu ya Pak ya. Pak Prof. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Pak Prof, udah silakan siapa lagi tadi? Gantian dulu. Ya. Pak Pak. Yusuf katanya. Pak Yusuf, Oh, tapi ada Pak. pakai Tapi akun istri. Oleh bersuara Bu Andi soalnya. Pak Sail sudah angkat-angkat tangan ya. Boleh Pak Yusuf dulu ya, Pak Sail ya. Ya. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasusnya ini tentang amanah. Ini Riba. dia. Ini kalau yang bicara inspektorat bicara kasus. Siap salah kok. Siap salah. Enggak. Jadi kalau kita bicara persoalan, kalau inspektorat itu bicaranya kasus. Kasusnya amanah. Kasus. Iya, amanah. Oke, Pak, silakan, Pak. Siap. Dalam doa saya itu semoga amanah ini tidak terulang. Maksudnya cukup sekali saja. Oh iya, Itu yang saya minta. kalau terulang jadi kasus, Pak, bener. Iya. Dan memang godaan itu berat sekali, Coach. Berat sekali. Sering terlintas mau mengulang lagi, mau Tidak mengambil lagi, mau ringan. mengambil. Tidak ringan, ya. Tidak Karena kan ringan. gini tuh Pak ya, karena itu kan bukan berat ya, karena itu kan menjadi habit ya, menjadi kebiasaan. Ya, Maka ayo betul. Karena diubah. mudah. Bagaimana mengubah kebiasaan? Kan dua doanya kemarin itu. Ya, Allahumma paksakan. Allahumma praktekkan. Nah kan membangun habit Ya. yang baru itu kan harus dipaksakan. Paksakan, laksanakan. Nah, sehingga menjadi terpaksa atau karena terpaksa akhirnya menjadi terbiasa. Karena terbiasa menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan menjadi habit kan. Habit kebiasaan akhirnya menjadi karakter. Nah, ini berubah karakter harus dipaksakan dan dipraktekkan. Silakan Pak Yusuf. Bukan mengajari ya enggak. Mengingatkan lagi. Terima kasih. Nah, dapat surat apa ini? Dari hasil Garpu Tala saya dapat di surah 11. Surat Hud. 11 Bapak Ibu silakan buka surat Hud surat ke-11 ayat yang saya tunjuk itu 48. Oke. Surat 11. Boleh dibuka dulu. Artinya surat 48. Ya, surat 11 ayat 48 tapi kenanya di 49, Coach. Oke, enggak apa-apa. Buka dulu surat artinya 4 ke 8. Ya. 48 itu
Bismillahirrahmanirrahim. Qila 221. ya Nuhu bisalamin minna wa barakati alaiha. Akhir ayat sampai akhir ayat. Ya. Artinya difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Di ayat 49 di sini yang saya dapat kuncinya, Coach. Ya. Itulah sebagian dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahui dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah. Ini intinya. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, di ayat 52 juga kena betul juga ini, Coach. Ya. Yang ayat 52-nya, dan Daud berkata, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, artinya saya dilarang mengulang ini, Dok. Ya. Ya iya, Pak. Kan kalau di ayat ini kan 52, sebenarnya 52 ya. 49 dan 52 paling enak sekali itu, Coach. gitu ya. Ya. Silakan Pak, itu dizikirkan, kalau bisa jangan dilompat, Pak. Ya, awal sambung ya, Coach ya. Sambung aja. 49 sampai 52. Iya. 52 ya. Ya, yang saya tunjuk 48. 48. Iya. Mulai 48 ya, Coach. Siap. Iya. Ya, memang yang godaan itu yang berat sekali tuh, yang mengulangi itu. Jangan berbuat lagi, bertobatlah. Jadi kan sebenarnya nih kan Pak, mohon izin ya. Ini kan sebenarnya nih satu ya. Ini kan ayat reminder ini, ayat apa yang 48 ini kan ayat reminder, tapi juga ada ayat azabnya. Iya. Ya kan, maksudnya reminder tuh udah diberikan keberkahan, keselamatan, ya kan. Tapi ada salah satu diberikan kesenangan dunia, ya kan. Dan ada azab. Lalu kita ulang. Ya kesenangan kehidupan di dunia, tapi nggak ingat ada azab ya. Salah satunya mungkin yang amanah itu. Nah, bagaimana yang mau dizikirkan? Silakan. Kalau misalnya dari ayat 49 tadi ya. Ya, 49 yang menyejukkan itu. Di 49 ada kata-kata kunci, bersabarlah, ya kan. Seperti itu. Kemudian di 52 yuk untuk bertobat, minta ampun. Udah nggak apa. Karena yang lebih serak, yang lebih paham, lebih nyaman itu kan yang tahu adalah Pak Yusuf. Ya, silakan. Siap. Ya, saran saya sekalian dibaca saja 49 sampai 52. Ya. Jangan dilompat. Ya. Ini habis sholat ya, bagus ya, Coach. Habis sholat ya dibaca. Zikirnya habis sholat ya. Jangan. Ya. Jangan habis sholat. Sesudah Al-Fatihah. Jangan juga. Dalam sholat banyak sekali harus artinya gini Pak, ya kan, kita sudah berazam nih, kita tahu bahwa ya Allah akan berikan kesenangan, pasti Allah akan juga akan berikan azab ya, itu kan di ayat 439-nya ya, artinya lalai gitu kan, ya. Lalai. Dan Pak Yusuf kan paham sudah, kok rasanya pengen ngulangin lagi. Nah itu kan tadi satu ayat peringatan dan ayat azab itu ayat 39 itu, ya kan. Bapak akan senang-senang aja mendapatkan kesenangan tapi lalai gitu. Maka kayak azabnya Allah itu sangat pedih ya. Tuh, nah, alhamdulillah kan Bapak nggak akan mau ngulangin lagi. Nah, makanya dipahami tuh ayatnya, ya, kemudian baca ayat sifahnya juga dipahami artinya dengan baik-baik, dengan penuh maknaan. Kapan dibacanya? Tadi ya ada 4 itu. Ya. Kalau ada godaan-godaan lagi, ayo ingat tuh ayat peringatannya, baca ayat sifahnya supaya
Jangan deh, saya jangan ngulangin lagi deh gitu ya. Seperti Iya. itu. Nah, dibacanya eh, pengganti surah setelah Al-Fatihah kan ya. Kemudian saat sujud terakhir boleh juga dibaca, setelah sholat juga boleh dibaca ya. Kemudian di luar waktu sholat boleh dibaca kapanpun, kecuali di saat kita buang hajat lah ya. Seperti itu terlarang memang kan ya. Berapa banyak dibacanya? Ya sebanyak-banyak ya, kalau saya bilang Bu Andi kan kemarin, berapa Bu? Sekitar amanahnya berapa? Sekitar 100 juta ya, segitulah dibaca. Begitu begitu dapat uang bisa dia hitung ya, 100 juta, 500 juta. Begitu disuruh baca zikirnya sebanyak 500 juta nggak bisa ngitung sudah. Nggak guyon-guyon ya. Artinya dibaca dengan penuh pemaknaan, pemahaman, pendalaman ya. Supaya tujuannya apa? Ya, hati kita tenang. Ini jangan sampai kita pikir kok nggak selesai-selesai amanah. Enggak lah, ingat LOP-nya. Jadi kan amanah ini adalah tantangan yang tidak mudah karena terlalu banyak sekali realita yang kita hadapi. Padahal realita itu kan enggak, vibrasinya itu kan rendah ya. Kalau boleh diabaikan, diabaikan. Ya, yang penting itu adalah bagaimana pikiran perasaan kita dunia kuantumnya itu bekerja. Sangka baik sama Allah, ya. Jangan kita menanti hasil. Hasil itu adalah ranahnya Allah. Ikhtiar kita penting, hasil serahkan pada Allah. Husnuzan saja. Itu Insya di Allah. 52 itu ada petunjuk selanjutnya itu kos 52-nya itu. Iya. La bertobatlah kepadanya. Oh Niscaya iya, dia menurunkan hujan yang sangat deras. Artinya menurunkan rezeki. iya. Dia akan menambahkan kekuatan. Iya, insya Allah itu. Ya, itu sudah dijanji itu. Loh iya. Sudah dijanji. Makanya Iya. ini ayatnya dipahami baik-baik. Selain dizikirkan, dihafalin, makna artinya juga dipahamin baik-baik. Ya, seperti itu. Memang benar Pak, kan Pak Yusuf yang merasakan tuh dilema juga nih, kos makjul banget ya Pak Yusuf yang merasakan getaran vibrasinya. Iya. Seperti itu ya, mungkin yang lain sih biasa-biasa, tapi yang benar-benar merasakan adalah Pak Yusuf. Maka ayat GT ini kan tidak untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Nah, ini untuk Masya menambah Allah. keyakinan kita, ketenangan hati kita. Kan kuncinya cuma satu tadi ya, apa Iya. namanya, membuat hati kita tenang, nggak ada lagi perasaan galau ya. Maka kalau bisa ada perasaan galau itu yang kadang-kadang masih menghalangi rezeki. Galaunya gimana? Oh ini, gimana? Udah hilang nol? Ya udah nol nol. Ya, artinya kalau sudah nol itu udah nggak punya mikirin lagi amanahnya. Tapi kalau masih, aduh ini kok belum, ini berarti masih ada yang menghalang, masih ada tingkat galaunya mungkin satu dua. Makanya kan rezeki itu nggak bisa masuk. Bagaimana Ya, supaya Ustaz. nol Ya. nol banget, nol banget, nol banget, sudah benar-benar plong gitu. Maknanya ayatnya dengan benar. Husnuzan kepada Allah, ya Allah aku udah bertobat. Engkau akan benar-benar menurunkan rezeki yang luar biasa. Udah berpasrah diri, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kan gitu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan berikan jalan keluarnya. Ya, orang yang sering berzikir, beristighfar kata Nabi, maka segala kesulitannya Allah akan mudahkan dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadisnya kan gitu ya. Begitu Pak Yusuf. Makanya paling penting Ya, diciptakan mana hati kita tetap cool, tetap tenang, ya. Dalam hati yang tenang, persoalan itu menjadi berkahan ya, seperti itu. Kenikmatan menjadi persoalan ya kalau hati tidak tenang. Oke, silakan. Seperti ya, itu ya. terima kasih. Kan ya, ya. Makasih. Ya, yang lain lagi. Makasih, Pak. Ya, Bu Asriani, oke, Pak. Sekarang Pak Sail dulu, nanti habis ini Bu Asriani ya. Waktu kita tinggal 15 menit. Waktu kita tinggal 15 menit ini karena Zoom-nya akan otomatis mati. Silakan. Oke. Wah, saya bahasa kalbu. Tolong ininya unmute dulu. Tolong mic-nya dinyalakan. Yes. Silakan. Alhamdulillah 14 orang hadir ya. Silakan Pak Sail.
ada suaranya Pak Sem. Saya kira saya aja yang belum dengar. Nggak ada suaranya Mas Helmudin. Nggak ada suaranya Pak Sem. Terlalu jauh dia di Kolaka. Gitu kan? Itu saya berdekatan duduk itu, Pak. Halo, Ya, tes, mendengar, halo. Pak. Iya, Ya, ya, udah Pak. Ya masuk. sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak keberatan Pak Toh saya panggil Ustaz karena Ustaz kan artinya kan guru. Ya, Ustadz guru ya boleh. Ya, Jadi begini Ustaz. jadi kan masa ini Pak disiplin Iya. katanya. Sebelumnya saya ini murah kesempatan mengucapkan permohonan maaf kepada para peserta sebagaimana yang terjadi kemarin yang telah membuat grup sehingga agak sedikit kacau, tapi mungkin hikmahnya mungkin dengan kekacauan itu tambah peserta tambah banyak. Iya benar Pak. Alhamdulillah. Saya tadinya tidak tahu malah jadi tahu. Iya, perlu disyukuri. Jadi kan kemarin begini Pak Ustaz, kan 3 kali kemarin diadakan Garpu Ta'ala kan 3 kali. Di 3 kali itu saya juga menemukan 3 surah. Yang surah yang pertama itu tentang surah Ar-Rahman ayat 40 terkait dengan yang saya alami adalah merasa bahwa kekurangan dengan kondisi yang ada, usaha begini-begini saja yang saya rasa. Bentar. Sehingga santai. Surat apa tadi? Iya, Ar-Rahman. surah Ar-Rahman ayat 40. Surat Ar-Rahman. Ibu Bapak silakan buka. Surat Ar-Rahman ini surat keberapa ya? Sering dibaca. 55. Hah? 55. Ya, oh ya 55. benar 55. Surat 55 ayat ke 40. 40. Nah, silakan dibaca ya. 40. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Keren. Iya. Ayo cerita sudah. Pak Sail, kalau Jadi sudah berikan jawaban. ya, ternyata saya langsung ditegur terkait dengan hal ini. Wah, ternyata saya kurang bersyukur. Padahal kondisi saya amanah tidak ada, kemudian makan pun ada, kegiatan lain, usaha-usaha pun berjalan. Jadi ternyata saya langsung ditegur Allah terkait dengan hal ini. Jadi itu yang perlu saya syukur, ternyata selama ini hanya kurang bersyukur saja ini Ustaz. Iya. Padahal kan barang siapa bersyukur, janjinya Allah, gitu kan ya, maka akan aku tambah terus. Barang yang tidak bersyukur, maka itu menjadi persoalan. Makasih. Iya. Pedih ya. Nah, oke ya. Jadi yang pertama itu sangat kena sekali di Garpu Ta'ala. Cuma kan ada 3 kali ini Ustaz Garpu Ta'alanya. Oke, yang kedua. Yang pertama udah terjawab ya. Yang kedua surah Ar-Raf ayat 55. Oh, surat Ar-Raf itu Araf itu Al-Araf ya. Surat ke-7 ya. Ar-Raf. Nah, persoalan atau hajat? Persoalannya ini saya mengeluh kepada Allah terkait dengan pekerjaan yang tidak selesai. Padahal dari segi ilmu pengetahuan saya senantiasa kembangkan, belajar sana sini. Surat Ternyata berapa tadi? 5. surah Ar-Raf ayat 55. Ayat 55. Oke, Bapak Ibu silakan buka surat Araf ayat 55. Ayat 55. Jadi yang bacanya uda'u rabbukan nastarruha wa khuyatun innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Ternyata Allah itu meminta kepada saya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Artinya saya senantiasa kembangkan ilmu sana sini, ternyata saya kurangnya menghadap kepada Allah untuk berdoa, Ustaz. Jadi sangat kena sekali terkait dengan Garpu Ta'ala yang kedua juga. Oke, nanti akan saya bahas. Yang ketiga, biar dia puas nih Pak Sail. Yang ketiga, ini saya masih merasa bingung yang ketiga, sampai saya belum menemukan. Yaitu ini surah persoalan apa An-Nisa. hajat? Persoalan. Oke. Surah An-Nisa 96.
An-Nisa surat keempat. Ayat 19. Persoalan apa ya? Ayatnya apa nih? Persoalannya itu yang sebagian saya sampaikan di ruangan itu terkait dengan orang tua, Ustaz. Karena saya kan berpisah dengan orang tua. Saya menginginkan orang tua itu berada di sini supaya bisa membimbingnya, membinanya. Ya, oke. Karena Baca dulu artinya deh. artinya begini, Ustaz. Yaitu beberapa derajatnya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, udah. Nah, sejauh ini saya belum bisa memahami terkait dengan hal ini, persoalan dengan yang saya akan utarakan. Ya, oke ya. Udah ya. Iya. Oke. Ini saya suka nih Pak Sail nih. Dari tadi saya tertawa, tersenyum gitu. Jadi gini, Pak Sail, dari tiga apa namanya nih? Dari tiga persoalan itu muaranya semuanya sama. Ya. Iya. Surat Asy-Syifa dan surat peringatan. Mengingatkan kembali. Ya. Mengingatkan kembali. Ya, yang pertama nih. Surah Ar-Rahman. Ya kan? Fabi ala ila irabbikum tukadziban ya. Artinya apa? Udah jelas kan? Diingatkan kembali. Udahlah, yang ada pun surah itu ya perbanyak bersyukur. Iya. Seperti itu. Ayatnya, yaitu ayatnya sambil dizikirkan juga, sambil ada amalan yang dititipkan apa? Jadi ayat mengingatkan itu reminding, ya kan? Itu mengingatkan kembali, artinya ada amalan yang dititipkan. Nah, persoalan nomor satu ini kurang bersyukurnya aja. Iya, Ustaz. Ya. Nah, maka banyak-banyaklah bersyukur. Ya. Banyak-banyaklah minta ampun. Yang kedua apa tadi? Surah Ar-Raf 55 terkait dengan pekerjaan yang tidak mampu saya selesaikan padahal saya sudah berusaha. Oh iya. Kiri kanan. Maka minta ampunlah kepada Allah, minta maaf saya berusaha karena yaitu mintalah berdoa kepada Allah, diingatin lagi. Ya. Kan ya? Diingatkan lagi. Ya. Artinya tadi kurang bersyukur. Maka diingatkan dengan amalan apa? Dengan yuk kembali kepada Allah, berdoalah dengan lemah lembut dan lain sebagainya. Benar nggak sih? Yang ketiga juga sama. Kan? Itu persoalan juga jadi timbul karena apa? Yang salah siapa? Ya kita, yang minta maaf lagi lah. Karena Allah tuh akan memberikan ampunan dan rahmatnya apalagi ya pada orang tua. Siapa yang salah? Saya salah. Artinya gini, saya nggak tahu ya orang tuanya jauh apa tidak, tapi minimal itu ya kan kita lebih sering-sering berinteraksi pada orang tua. Oh iya Ustaz. Telepon tiap hari dengan Zoom, dengan video call. Ya kan? Seperti itu. Gitu. Insya Allah ya Allah akan meninggikan derajat kita. Amin. Mengampun, jangan rahmatnya. Udah itu aja. Maka bisa jadi persoalan-persoalan 1-2 itu karena yang ketiga. Ya toh? Ya. Merasa tidak full, tidak lancar. Ya. Yuk kamu bersyukurlah. Yang kedua pekerjaan nggak beres-beres. Yuk mintalah berdoa kepadaku. Ya kan? Ya Ustaz. Nah, muaranya bisa jadi karena yang ketiga, triangle miracle-nya nggak dijaga. Maksud hati baik, orang tua berkumpul, tapi kan orang tua mungkin nggak mau lah ya, saya lebih nyaman di rumah yang lama atau tempat yang lama, kenangan dan sebagainya. Bagaimana salah satu caranya? Kita memuliakan, mendoakan, membahagiakan orang tua setiap saat gitu kan. Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua saya. Dan setiap saat video call. Nggak pernah telepon? Jarang Ustaz, karena kondisinya dia tidak punya HP Ustaz. Usia berapa? HP-nya cuma. Iya. Tinggal di mana? Jauh. Tinggal di selatan Ustaz, Sulawesi Selatan. Iya, di mana? Di Bone Ustaz. Bone. Bisa nggak menggunakan HP? Bisa Ustaz, include
Karena kan saudara ada sama-sama tinggal. Ya. Hanya kan saudara kan mengajar kadang pulang sore malam, hanya orang tua kadang tinggal Nggak apa-apa. sendiri berdua di rumah. Ini ibu atau apa? Dua-duanya Ustaz, baru ibu dan posisi sakit Ustaz. Ya itu dia. Beliin handphone dah. Oh iya Ustaz. Ya, ya. Fasilitasi. Belikan handphone. Oh iya. Lakukan video call. Ya. Itu aja sebenarnya 1-2 ini karena di nomor 3 kalau saya lihat. Oh iya Ustaz. Ya. Ya, mohon izin Pak Syail ya. Belikan handphone. Iya, Handphone yang kalau perlu yang terbaik lah. Ya, Oh nggak iya. usah mahal gitu ya. Jangan dibelikan iPhone, makin bingung nanti orang tuanya. Jangan belikan Samsung yang flip. Ya, artinya ada fungsi untuk video call, siapin semuanya, kartunya, kuotanya, sehingga tinggal saudaranya ajarin. Nanti kalau di telepon tinggal angkat aja. Saya tuh usianya 90-an gitu. Pasti akan nelpon, ketemu nelpon, kita video call kadang. Walaupun awal-awalnya nggak ngerti video call, diajari. Bahkan di rumah itu saya kasih CCTV. Nah, itu juga bikin pasang aja CCTV, kan sekarang CCTV mudah tuh pakai wireless. Misalnya dibuatkan di rumah itu langganan internet sehingga bisa kita monitor ibu kita, orang tua kita dengan CCTV. Kan CCTV sekarang juga bisa bersuara, bisa kita panggil. Tapi kan kasihan cuma dengerin suaranya orang tua. Tapi kalau pakai handphone kan lebih enak, bisa video call. Sekarang kan dimudahkan. Insya Allah itu ya. Makanya paling penting teman-teman ibu bapak jagalah Triangle Miracle. Ya, gitu ya Pak Syail ya. Mohon maaf, mohon izin. Iya Ustaz, ya, terima kasih. Ya. Karena semua ayatnya itu ayat untuk kembali mengingatkan, bukan Pak Syail ini orang yang tidak beriman, enggak. Semua ayat-ayatnya bukan ayat azab ya, tapi ayat mengingatkan. Seperti itu. Oke ya. Oh iya, oke Ustaz. Ya. Tinggal 2 menit lagi, satu orang lagi, siapa ini? Saya Pak Ustaz. Ya silakan. Oh, Bu Hasriani ya, silakan. Saya Pak Ustaz. Ya. Ya. Jadi yang kemarin kan saya itu garpu utara. Yang pertama aja kan tinggal 2 menit. Jadi kemarin yang saya garpu utara itu surat Asura yang terkait penyakit kan kemarin. Asura terkait dengan sakit yang GERD itu kan kemarin. Oh, GERD ya? Ya Allah, bagaimana video? Lain boleh diam dong. Aduh, enggak dengar suaranya. Ulangin. Terus, ya Asura itu jadi yang saya. Asura ya, bukan Aswara ya? Bukan Asura. Asura itu kemarin surat keberapa ya? Surat 42 ya? Oke. 42. Jadi yang sekarang saya ini ayat 1 sampai 5. Oh iya. Oke, 1 sampai 5. Sampai 5. Iya. Ya udah. Udah itu aja. Jadi dizikirkan itu ayatnya 1 sampai 5, dihafalin, dipahamin maknanya, kemudian ditiupkan di air ya, baru diminum. Air. Untuk pengobatan GERD-nya ya, bismillah gitu. Nggak boleh minum yang lain selain minum air yang dizikirin ya. Berarti kalau habis itu kita buat lagi? Iyalah. Bikin banyak. Ya. Nggak boleh minum air yang lain. Gitu. Kalau bisa air yang dizikirin. Ya kalau sambil dipegang sambil ya. Kalau saya lihat artinya ini untuk ayat ketiga itu kan yang artinya demikianlah oleh Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana mewahyukan kepadamu dan kepada orang yang sebelumnya. Terus yang keempat itu, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha agung dan maha besar. Ayat kelima itu, hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya, ya itu semuanya dizikirin. Semuanya dibaca 1 sampai 5, kemudian ditiupkan di air, baru itu air itu menjadi wasilah untuk sifat pengobatan lah ya. Gitu.
Ini yang kalau untuk sholat kan setelah Al-Fatihah ini bisa kita baca ya ayat 1 sampai ayat 5 Iya, benar. ketika kita sudah hafal. Ya, tetap dilakukan itu. Kemudian tetap dijadikan obat untuk diminum. Oh, ya. Ini sih mau tanya satu karena kemarin kan maksudnya ini kan kemarin saya garpu kan pada saat training kan. Kalau saya lakukan garpu ulang itu apakah boleh atau saya tetap wiridkan yang ini? Ini yang mana nih? Maksudnya gimana? Maksud saya gini, ini kan kemarin ayatnya saya dapat pada saat garpu tala. Iya. Terus misalnya saya lakukan garpu tala ulang untuk misalnya saya lakukan di rumah garpu tala ulang dengan menggunakan Al-Quran dan saya menunjuk ayat yang untuk ya saya maksudnya saya berikhtiar kembali untuk sakit saya terus saya garpu tala kembali. Apakah itu boleh saya lakukan atau saya tetap memakai ayat yang pada saat training kemarin? Ya sebaiknya GT yang ini aja, sekali aja. Sekali ya. Yakinin aja sekali aja. Tapi kalau sih. masih kurang yakin ya, yakin lah pokoknya. Garpu tala itu sebenarnya sekali aja sih kalau saya tuh. Jangan berulang-ulang dengan satu persoalan atau hajat. Karena kalau dilakukan berulang-ulang secara tidak langsung itu kita meragukan bahwa kita merasa jauh lebih benar daripada Al-Quran. Ya, saya cuma tanya saja kan, maksud saya biar lebih ya, nggak apa-apa, pengetahuan. bagus. Jadi sekali aja. Sekali Ini aja. waktunya sudah habis ya, nanti kok tiba-tiba tinggal. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini masih dikasih jeda oleh Zoom-nya ya. Masih ada pertanyaan lagi, satu lagi. Tapi kalau tiba-tiba mati saya mohon maaf Pak. Ya, silakan Bu Rahmayana. Ini kalau tiba-tiba mati mohon maaf ya. Saya kasih kesempatan satu kali. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak semuanya. Waalaikumsalam. Ini Pak saya ada sedikit persoalan. Saya sudah garpu talakan di surat ke-12 juz 13 surat Yusuf ayat 80. Tapi saya bingung Pak itu cara Ya, persoalannya ya? apa? Persoalannya apa? Mengenai amanah Pak. Oke, 80 ya. Iya. Surah 12 Pak. Iya. Yusuf. Iya. Iya. Yang falama ini kan? Falamas. Iya Pak. Saya asu minhu. Iya. Yang artinya terjemahannya ayatnya begini. Artinya begini Pak, maka ketika mereka berputus asa darinya, halo? Iya, halo dengar. Saya mau cepat-cepat karena ini mau habis, nanti tiba-tiba putus dia. Oh iya, maka ketika mereka berputus asa darinya putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil di antara mereka berkata, tidaklah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini Mesir sampai ayahku mengizinkan untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang terbaik. Itu Pak yang saya tunjuk di garpu tala yang itu, tapi kan kayaknya rasa-rasanya tidak nyambung dengan di persoalan saya itu. Memang kalau yang Ibu Bapak mendapatkan terkait dengan kisah-kisah ketika dicari ditelusuri gitu kan ya, kisah-kisah itu nanti bisa ambil hikmahnya, ya kan? Misalnya kisah Nabi Yusuf ini hikmahnya apa sih? Tapi kalau saya ngelihat, kalau Ibu turun lagi ayat ke bawahnya, ini ada ayat sifatnya, ada ayat positifnya. Ya kan? Itu diwiridkan ya, Pak ya? Coba bisa ngelihat di ayat yang ke-6, ke-76 ya. Tadi 80 Pak. Kalau ke bawah Pak ya? Ya, ke bawah. Ya, sorry 86. 86 ya, yang terakhir Pak ya. Iya. Dia Yakub hanya kepada Allah. Oh iya. Iya. Jadi ketika kita mendapatkan ayat GT dan itu terkait dengan kisah-kisah, salah satunya paling sering itu kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa ketika udah cari nggak ketemu, maka coba nanti kita baca terus kisahnya apa sih hikmah di antara ayat yang kita ketemu itu, apa sih hikmahnya ayat surat ini gitu terhadap persoalan saya. Nah,
Tapi kalau kita cari, misalnya masih ketemu ayat positifnya, itu aja yang dizikirkan. Nanti Bu Rahmayana cek ulang lagi, lihat ayat ke atasnya lagi, kemudian lihat ayat ke bawahnya lagi. Ini kan kisahnya panjang nih.